Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Khotimah dari Tadris IPA IAIN Ponorogo. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya akan mempresentasikan mengenai kegunaan psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan membahas definisi dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah definisi pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, yaitu cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Nah, manusia kan tidak bisa lepas dari pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik harus memiliki 3 kesatuan sikap yang utuh, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Pengertiannya yaitu sebagai pendidik harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Pendidik juga mampu menjaga keseimbangan, juga dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi peserta didiknya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Nah, pendidikan ini kan merupakan sebuah usaha sadar, tentu saja memiliki tujuan. Karena tanpa tujuan, pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Jadi, tujuan pendidikan ini dijadikan pedoman bagaimana proses pendidikan ini nantinya akan dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan tersebut. Selain itu, tujuan dilaksanakan supaya dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan belajar itu dapat terfokus pada apa yang diimpikan, apa yang ditujukan. Dan yang terpenting itu adalah tujuan dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan diupayakan dengan manusia yang apa adanya, yaitu aktualisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya, sesuai dengan potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Yaitu ada 2, teknik tes dan non-tes. Kita ini kan sebagai calon pendidik ya, tentunya harus mampu untuk memahami peserta didik kita nantinya. Mengapa? Supaya kita sebagai pendidik bisa menentukan sikap dan metode apa yang nantinya akan digunakan dalam rangka kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang kita ampu nantinya. Dan teknik yang dapat digunakan ada 2 itu tadi, teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama yaitu teknik tes. Tes standar memiliki tata cara administrasi dan penilaian yang seragam, karena digunakan untuk menilai sikap dan atau keahlian murid dalam domain yang berbeda-beda. Ada 2 tipe utama dalam tes standar ini. Yang pertama, tes prestasi yang diadakan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian yang telah dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yaitu tes kecakapan yang diadakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam mempelajari dan atau menguasai sebuah keahlian dengan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Namun, dari kedua tes tersebut, perbedaan itu terkadang kabur karena sama-sama menilai status peserta didik. Pertanyaan yang dipakai itu kebanyakan juga mirip, dan biasanya hasil dari kedua tes ini memiliki hubungan yang sangat erat.
Nah, selanjutnya ada beberapa jenis tes potensi standar. Nah, pertama, survei Batres merupakan sebuah tes tentang persoalan pokok individual yang dirancang untuk peserta didik level tertentu. Kedua, specific subject test atau tes untuk subjek spesifik merupakan tes prestasi standar yang ditujukan untuk keahlian di bidang spesifik, menilai suatu keahlian dengan spesifik dan relatif mendalam. Dan yang terakhir adalah diagnostic test atau tes diagnostik yang memegang fungsi penting dalam tes standar, yang terdiri dari evaluasi area pembelajaran spesifik secara relatif mendalam. Nah, selanjutnya yaitu teknik non-tes. Nah, beberapa yang dapat digunakan dalam teknik non-tes antara lain, pertama, wawancara dan kuesioner. Cara yang paling cepat dan tepat dalam mendapatkan informasi dari peserta didik terkadang adalah bertanya langsung kepada mereka. Wawancara dan survei yang baik menggunakan pertanyaan yang konkret dan spesifik, tidak mendua, dan juga tidak menggunakan cara lain untuk mengautentikasikan jawaban dari responden. Yang kedua adalah metode observasi. Teknik ini berupa pengamatan pendidik terhadap peserta didik secara sistematis dan terencana. Tujuannya untuk memahami peserta didik, sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang dapat digunakan untuk menginterpretasi peserta didik. Yang selanjutnya adalah studi kasus, yang merupakan kajian yang mendalam terhadap suatu objek. Nah, metode ini sering digunakan dalam keadaan yang unik dalam kehidupan subjek, entah berupa praktis ataupun etnis. Dan yang terakhir adalah riset eksperimental, yang biasanya digunakan untuk menentukan sebab-sebab perilaku dengan melakukan eksperimen yang sesuai prosedur dan diatur secara hati-hati. Riset eksperimental merupakan satu-satunya metode yang dapat dengan tepat untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Nah, baik sahabat-sahabat semua, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.